Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah, CGP Angkatan 1 Kabupaten Temanggung, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelola Sumber Daya. Sekolah adalah sebagai ekosistem. Sekolah merupakan hubungan interaksi antara makhluk hidup, yaitu unsur biotik dengan lingkungannya yang berupa unsur abiotik. Unsur ekosistem sekolah di sini biotik dan abiotik. Biotik antara lain adalah kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid, serta masyarakat. Sedangkan ekosistem sekolah yang berupa abiotik adalah gedung, sarana prasarana, finansial, dan lingkungan atau alam. Nah, keberhasilan tujuan sekolah dapat dicapai. Sekolah itu wajib membangun ekosistem yang dapat merangsang kreativitas untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi berupaya kepada pemanfaatan aset yang dimilikinya. Ada dua pendekatan pengembangan komunitas, yaitu yang pertama komunitas berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, yang mana fokusnya akan pada masalah yang dihadapi. Berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah serta mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Untuk pendekatan pengembangan komunitas yang berbasis pada aset, fokus pada aset dan kekuatan, akan membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development, sekolah yang memandang bahwa semua yang dimiliki adalah kekuatan, tidak akan pernah memikirkan kekurangan, melainkan berupaya memanfaatkan aset sumber daya yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai keberhasilan tujuan pendidikan. Ada 7 aset atau modal utama yang dimiliki dan harus dikembangkan, yaitu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, ketiga fisik, keempat lingkungan atau alam, kelima finansial, keenam politik, dan yang ketujuh adalah agama dan budaya. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.2 ini dengan modul sebelumnya adalah bahwa pada modul 3.2 ini bertujuan untuk memberikan paradigma perubahan berpikir positif untuk dapat mengembangkan potensi sekolah. Sedangkan pada modul-modul sebelumnya, kita belajar tentang beberapa aset sekolah yang dimiliki yang harus dikembangkan, dan teknik atau beberapa cara dan upaya yang tepat dan maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperti pada modul 1.1, filosofi KHD menyebutkan pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kata menuntun atau menuntun kekuatan kodrat adalah asset-based thinking. Artinya berpikir berbasis aset yang dimiliki untuk dituntun mencapai tujuan. Pada modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, nilai positif yang telah melekat yang ditumbuhkan lewat proses dan pemaknaan atas pengalaman. Memastikan bahwa proses dan pemaknaan positif memelihara emosi dan pikiran positif sehingga muncul, tumbuh, dan lestari.
Pada modul 1.3 tentang mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan atau aset atau potensi. Dengan mengembangkan visi pribadi, memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, dan merencanakan serta mengelola strategi perubahan. Pada modul 1.4, membangun budaya positif yang bertujuan menumbuhkan karakter anak, dengan tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Pada modul 2.1, memetakan kekuatan yang dimiliki siswa. Tugas guru menciptakan lingkungan belajar yang memanusiakan setiap murid di kelas, serta memberikan mereka dukungan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Modul 2.2 yaitu tentang melihat kekuatan diri untuk mencapai kesejahteraan secara psikologis. Guru mengelola aspek sosial dan emosional dalam berperan sebagai guru, serta menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam lingkup kelas, lingkungan sekolah, dan komunitas. Pada modul 2.3 tentang coaching, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensinya. Dan yang terakhir pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis aset. Demikian koneksi antar materi 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.